Puji Tuhan, selamat sore menjelang malam. Apa kabar kaum pria, wanita GPDI Ebenezer? Saya percaya kita semua berada di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan saya bagikan pada saat ini terambil di dalam Ibrani pasalnya yang ketiga. Ibrani pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-12 dan 13. Ibrani pasal 3 ayat 12 dan 13 berkata demikian. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, di hari-hari ini perlu kita sebagai sesama orang percaya untuk senantiasa saling mendorong, saling menasehati, saling menguatkan. Karena di masa-masa yang sulit ini terkadang untuk kita tetap survive, bertahan di dalam tekanan tidaklah mudah. Kita tidak bisa mengubah situasi ini. Kalau seandainya memang Tuhan masih mengizinkan keadaan ini terjadi, kita tidak bisa apa-apa, saudara. Kita hanyalah manusia. Kalau saudara berada di cuaca dingin, cuaca panas, setiap berganti musim, memang musim kita tidak bisa rubah musim. Musim dingin, musim panas. Mesti diri kita sendiri yang harus berubah. Contoh ketika kita berada di udara yang dingin, apa yang harus kita lakukan? Kita akan berusaha untuk menghangatkan tubuh kita dengan memakai jaket. Ada satu tindakan di dalam meresponi sebuah situasi dan kondisi. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ciptaan Tuhan, saudara dan saya telah diberikan firman Tuhan yang senantiasa menuntun dan mengarahkan langkah kehidupan kita. Tetapi seringkali kita cuma hanya mendengar, tetapi tidak mau melakukan, tidak taat. Sangat berbahaya sekali kalau seandainya ada anak Tuhan yang tidak mau taat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena akan berujung kepada kebinasaan, saudara. Berhati-hatilah di hari-hari ini, saudara. Kalau kita tidak taat akan berujung kepada kebinasaan. Kenapa seseorang tidak taat melakukan firman Tuhan? Karena dia tidak percaya. Kalau kita membaca di sini ayat yang ke-12 katakan, waspadalah hai saudara-saudara supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Hatinya jahat. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, memberikan perkataan firman Tuhan, memberikan perkataan firman Tuhan yang memotivasi, mendorong, berusaha untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Saudara, jangan pernah kita merasa seperti dinasehati atau seperti digurui ketika ada sesama anak Tuhan yang mengingatkan saudara. Apalagi kalau dia berbicara tentang firman Tuhan, dia membagikan pengalaman hidup. Saudara jangan pernah alergi, saudara. Itu sangat baik sekali karena firman Tuhan di sini katakan ayat 13, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Bayangkan, saudara. Sosial media telah mendukung
Ada WA, Instagram, setiap saat kita bisa membagikan kebenaran firman Tuhan. Baca dan renungkan itu, saudara. Karena firman Tuhan itu adalah makanan rohani kita. Jiwa kita akan rapuh, saudara. Hidup kita akan tidak berdaya kalau kita tidak suka mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena iman timbul dari mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lah kalau tidak pernah ada firman Tuhan yang kita konsumsi setiap hari, rema-rema untuk jiwa kita, saudara, gak heran, saudara, kita mudah untuk emosi, kita mudah marah. Dikatakan, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini. Ayat 14, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Berpegang teguh. Apa yang dikatakan firman Tuhan, lakukan itu, saudara. Saatnya di hari-hari ini Tuhan ingin melihat sampai sejauh mana engkau percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Di masa-masa yang sukar engkau tetap taat, engkau tetap setia, engkau tetap melakukan apa yang firman Tuhan katakan, engkau akan melihat hasilnya. Kita tahu bersama generasi yang dipimpin oleh Musa tidak sampai kepada perhentian yang dijanjikan oleh Allah, yaitu tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Ini berbicara tentang apa? Ketidaktaatan, saudara. Memang, saudara, untuk merubah mental seseorang menjadi percaya kepada Tuhan, bangsa Israel ini yang tadinya diperbudak di Mesir, itu berbicara tentang apa? Kehidupan duniawi. Masa-masa sebelum mereka dipimpin keluar oleh Musa melalui tangan Tuhan yang kuat, susah untuk melupakan mental Mesir. Selalu duniawi banget gitu loh, memikirkan dunia. Seiring dengan berjalannya waktu, bagaimana respon kita terhadap keselamatan yang kita telah terima dari Tuhan? Sudahkah kita mengerjakan keselamatan kita? Bentuk tanggung jawab atas apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib, atas apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Apakah kita percaya dan taat? Kalau kita tidak percaya, saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, waduh. Salah satu sikap ketidakpercayaan seseorang yaitu adalah persungut-sungutan. Kita lihat kan, bangsa Israel selama berada di padang gurun, mereka hanya mengutarakan kesulitan. Mereka hanya membanding-bandingkan keadaan mereka di Mesir dan selama di padang gurun. Kok sepertinya lebih enak di Mesir. Di gurun ini kok sepertinya makanannya itu aja. Protes, saudara. Seolah-olah tidak puas dengan apa yang Allah beri kepada bangsa ini. Blueprint perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir ke negeri yang dijanjikan oleh Allah kepada Musa mewakili perjalanan setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sembari kita setia mengiring Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, saat itu kita tetap percaya, saudara.
percaya apa yang dikatakan firman Tuhan. Kalau kita lihat di ayat yang ke-16 dari Ibrani pasal 3 ayat 16, siapakah ayat 16 sampai 19? Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Garis bawahi. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan berkali-kali, kita tidak percaya. Wujud dari kepercayaan kita yaitu apa? Meresponinya dengan taat. Kehidupan orang Kristen, anak-anak Tuhan, ya harus taat, saudara. Saudara percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Hidupi itu, saudara. Menghidupi setiap perkataan firman Tuhan itu setiap hari. Apa yang firman Tuhan katakan, hidupi, saudara. Mana dari surga yang diberikan kepada bangsa Israel ini? Sungguh luar biasa. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Meskipun berada di padang gurun, tetapi kasut mereka tidak pernah rusak. Mereka kalau malam tidak pernah kedinginan karena ada tiang api. Siang tidak kepanasan, ada tiang awan menuntun mereka, saudara. Tapi seringkali kita tidak percaya atas apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bentuk ketidakpercayaan itu diwakilkan oleh bangsa Israel ini. Mereka tidak percaya kepada pemimpin mereka. Mereka tidak percaya kepada Musa. Sangat berbahaya sekali, saudara, kalau saudara sudah tidak percaya kepada pemimpin saudara. Gembala saudara yang memberikan penyahutan, mengajarkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Lalu saudara tidak taat dan menghidupi setiap perkataan firman Tuhan. Ya, kami hanya sebagai alat saja. Tetapi kunci keberhasilan itu ada pada diri saudara sendiri. Kami menuntun saudara. Kami mengingatkan saudara dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Baik melalui chat, WA, berupaya bagaimana caranya. Karena bagi saya seorang pemimpin itu pasti berbuat sesuatu, bukan mencari sesuatu, saudara. Pemimpin itu berbuat sesuatu, bukan mencari sesuatu. Tidak ada yang saya cari. Tidak ada yang kami cari dari kehidupan saudara, keuntungan, tidak ada. Kami berusaha menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan hati yang murni. Dan Allah sendiri yang menguji dan Tuhan sendiri yang tahu. Tetapi banyak anak-anak Tuhan di hari-hari ini, mereka hanya menggerutu, mereka hanya bersungut-sungut tanpa mereka merubah sikap mereka, tindakan. Banyak anak-anak Tuhan di hari-hari ini, mereka tidak percaya lagi kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan, renungan singkat melalui WA. Tetapi seringkali kita mengeraskan hati. Waspada, saudara. Karena kita mengeraskan hati, kita tidak percaya kepada Tuhan, akan bermuara kepada kebinasaan, saudara. Hati-hati, saudara. Di hari-hari ini kita sudah bukan bermain-main lagi. Kalau di waktu-waktu lalu, coba saudara evaluasi. Di masa-masa yang sulit seperti ini, apakah engkau tetap percaya penyertaan dan pemeliharaannya itu tetap ada, saudara? Tidak gampang, saudara. Tapi percayalah, ketika engkau terlatih,
ketika engkau terbiasa melakukan kebenaran firman Tuhan itu dengan tidak melihat situasi dan kondisi, dalam keadaan apapun engkau tetap taat, engkau tetap setia mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang menang. Bagaimana jemaat Tuhan GPD Ebenezer, sikap kita di dalam meresponi situasi yang ada saat ini? Apakah kita bersungut-sungut? Apakah kita harus marah? Ataukah kita protes? Tuhan, kenapa kok seperti ini? Tidak bisa, saudara. Kita tidak bisa mengubah situasi. Ada saatnya Tuhan mengizinkan situasi yang begitu berat, begitu sulit, Tuhan izinkan untuk mendidik saudara, untuk melatih saudara menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang teguh. Tetap percaya, saudara, di balik setiap penderitaan yang kita alami, menderita karena kebenaran, Tuhan jauh lebih tahu. Kau sudah perhatikan di ayatnya yang ke-19, demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Waspadalah, saudara. Dosa ketidakpercayaan. Orang yang tidak percaya, salah satu ciri-cirinya akan terlihat apa? Komplain terus. Komplain, gak puas. Kenapa kok begini? Saudara tahu gak? Pergumulan itu adalah masalah saudara dengan Tuhan, bukan masalah saudara dengan manusia. Sekali lagi, pergumulan itu masalah kita dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Ada banyak anak-anak Tuhan ketika mengalami pergumulan, dia nyalain manusia. Padahal Tuhan sedang mendidik dia, sedang tertuju kepada dia. Sikap apa yang harus dia lakukan? Seringkali kita gak sadar, saudara. Tuhan bisa memakai situasi dan kondisi, saudara, untuk menegur kehidupan kita. Tetapi seringkali ada banyak mereka tidak percaya, tetap mengeraskan hati, saudara. Melewati berbagai musim dalam kehidupan kita, sebenarnya saudara perlu untuk saudara evaluasi. Sampai sejauh mana engkau mempercayai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Sekian lama engkau jadi orang Kristen, tetapi engkau tidak percaya. Wah, repot juga ya, saudara. Iman timbul dari mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita percaya dan kita taat melakukan apa yang firman Tuhan katakan, maka engkau akan terlatih. Saya yakin dan percaya di hari-hari ini Tuhan sedang melatih kehidupan kita. Jangan pernah mempersalahkan situasi dan kondisi manusia, tetapi evaluasilah dirimu sendiri dengan Tuhan. Apakah engkau sudah memperbaiki hubunganmu dengan Tuhan? Satu ketika ada kesaksian, saudara, dari pendeta mana itu, Om Rombot, pendeta gembala senior, suami istri yang praktek di pastori. Ini istri datang kepada almarhum Opa Rombot ini, dia bilang, Om, kita gak ada biaya mau ke dokter, mau periksa, karena udah beberapa hari ini suami saya panas tinggi, tak tahu sakit apa gitu. Lalu Opa Rombot cuman bilang begini, daripada itu uang habis untuk periksa ke dokter, lebih baik periksa diri. Ngeri sekali.
Daripada itu uang habis untuk periksa dokter, lebih baik periksa diri, saudara. Wah, benar juga ya. Periksa diri, saudara. Kalau ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, evaluasi, saudara. Kalau ujian itu datang menguji perjalanan imanmu kepada Tuhan, evaluasi. Saudara bisa merenungkan, Tuhan, apa nih maksudmu, Tuhan? Nggak masalah tuh, saudara. Evaluasi, bertanya kepada Tuhan. Kalau seandainya situasi dan kondisi itu tidak pernah menyadarkan kita, waduh, hati-hati, saudara. Setiap musim kehidupan kita harus mengevaluasi. Saya sendiri saja mengevaluasi, saudara. Kenapa ini COVID-19 sudah hampir 3 bulan kan? Kita secara streaming menyampaikan firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan disampaikan secara streaming. Apakah kita bersungut-sungut? Kita harus berbuat sesuatu, bukan hanya berdiam diri. Pemimpin itu harus berbuat sesuatu. Betul, saudara. Ada tanggung jawab, saudara. Mengarahkan saudara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menuntun saudara. Wah, gak gampang, saudara. Tapi kalau saudara tidak meresponinya, saudara anggap ya biasa saja. Ya tergantung resiko tanggung penumpang kan. Saya percaya jemaat Tuhan GPDI Ebenezer dimanapun engkau berada, lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Taatlah. Dalam situasi kondisi apapun, Tuhan sedang menguji imanmu. Apakah engkau percaya atau tidak? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.